Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, how is your life? I'm Triharwanto, you are watching Trihar channel. Kali ini kita akan belajar salah satu tenses dasar yang harus dikuasai saat belajar bahasa Inggris, yaitu tenses dasar yang digunakan untuk menceritakan atau menyatakan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Tenses ini dikenal dengan simple future tense. Beberapa adverb of time atau kata keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini yaitu kata keterangan waktu yang menunjukkan waktu yang akan datang, seperti tomorrow yang artinya besok, the day after tomorrow yang artinya lusa, atau kita bisa menggunakan kata next week minggu depan, next month bulan depan, atau next year tahun depan. Atau kita juga bisa menggunakan kata later, 2 days later, 2 hari yang akan datang, 3 months later yang artinya 3 bulan yang akan datang, atau 6 years later yang artinya 6 tahun yang akan datang. Tidak seperti past tense atau perfect tense. Pada simple future tense, kata kerjanya tidak mengalami perubahan, tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Namun, kita harus menambahkan will atau shall di antara subjek dan kata kerja. Will atau shall ini artinya akan. You will learn mathematics tomorrow. Kamu akan mempelajari matematika besok. Terus apa bedanya shall dengan will? Meskipun artinya sama, namun penggunaan shall akan membuat kalimat bermakna lebih sopan dibandingkan kalimat yang menggunakan will. Atau ada juga sebagian orang yang menggunakan kata shall pada subjek I dan we saja. Shall we go to the party together tomorrow? Akankah kita pergi ke pesta bersama besok? Pada kalimat verbal, untuk kalimat positif, kita cukup menambahkan will atau shall sebelum verb atau kata kerja. Ingat, kata kerjanya tidak ada perubahan loh. Contoh, he will come to your party tomorrow. He di sini sebagai subjek dan come sebagai verb. Di antara he dan come ada will. He will come to your party tomorrow. Artinya dia akan datang ke pestamu besok. We shall buy some fruit in your shop next week. Kita akan membeli beberapa buah di tokomu minggu depan. Will atau shall ini bisa disingkat menjadi L. I will menjadi I'll. He will menjadi he'll. We will menjadi will. Untuk kalimat negatif pada verbal sentence, kita hanya mengganti will tadi dengan will not, shall dengan shall not. Will bisa disingkat menjadi won't, sedangkan shall not bisa disingkat menjadi shall. They won't go to abroad next year. They di sini sebagai subjek diikuti dengan won't, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu go. Maka artinya mereka tidak akan pergi ke luar negeri tahun depan. We send play in the playground tomorrow. Subjeknya we, kemudian send, kemudian diikuti play, kata kerja bentuk pertama. We send play in the playground tomorrow. Kita tidak akan pergi ke taman bermain, kita tidak akan bermain di taman bermain besok. Untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, kita tinggal menggeser will atau shall ke depan subjek. Will you visit me tomorrow?
Will diikuti you sebagai subjek, kemudian visit sebagai kata kerja bentuk pertama. Will you visit me tomorrow? Apakah kamu akan mengunjungi saya besok? Shall we eat the cakes? Apakah kita akan mengangkat roti itu? Untuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya, maka letakkanlah kata tanya atau question word di awal kalimat atau sebelum will atau shall. Where will you go? Kamu akan pergi kemana? Bagaimana dengan kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki verb atau kata kerja? Kita tinggal menambahkan will be atau shall be sebelum kata benda atau noun atau kata sifat atau adjektif atau kata keterangan atau adverb. John will be a professional singer in the future. John sebagai subjek diikuti will be, kemudian a professional singer adalah kata benda atau noun. John will be a professional singer in the future. John akan menjadi penyanyi profesional di masa yang akan datang. We shall be there tomorrow. We sebagai subjek diikuti shall be, kemudian there di sana sebagai kata keterangan tempat. We shall be there tomorrow. Kita akan ada di sana besok. Untuk kalimat negatif sama dengan kalimat negatif pada verbal. Cuma bedanya di sini kita tambahkan will not be atau won't be, shall not be atau shan't be. Dewi won't be here next month. Dewi sebagai subjek, won't atau will not tidak akan, kemudian here kata keterangan tempat. Dewi won't be here next month. Dewi tidak akan berada di sini bulan depan. I won't be an architect in the future. I sebagai subjek diikuti won't be. An architect di sini adalah kata benda. I won't be an architect in the future. Saya tidak akan menjadi arsitek di masa yang akan datang. How about interrogative form? How will the sentence be? Bagaimana bentuk kalimatnya? Caranya, pindahkan will atau shall ke awal kalimat. Namun, kata be tetap berada setelah subjek. Will you be my friend? Will ada di awal kalimat, diikuti subjek you, namun be tetap berada setelah subjek. Kemudian diikuti my friend sebagai kata benda atau noun. Will you be my friend? Akankah kamu atau maukah kamu menjadi teman saya? Shall we be in Coldplay concert next November? Shall di depan, kemudian diikuti we sebagai subjek, kemudian kata be diikuti dengan in Coldplay concert sebagai kata keterangan tempat. Shall we be in Coldplay concert next November? Apakah atau akankah kita berada di konser Coldplay November yang akan datang? Untuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, caranya sama. Kata tanya kita letakkan di depan sendiri. What will you be in the future? What kata tanya diikuti will, kemudian diikuti you sebagai subjek, ada be setelah subjek, kemudian in the future kata keterangan waktu. What will you be in the future? Akan jadi apa kamu di masa yang akan datang? Where will be next year? Di manakah kita tahun depan? Do you get it? Can you make a sentence in simple future tense?
Bagaimana? Sudah paham? Apakah kamu bisa membuat kalimat dalam simple future tense? I'm sure you can. Saya yakin kamu sudah bisa.